orang Persia di sini, orang-orang Iran, ternyata memang Asura atau Sartus agama mereka itu, agama lama mereka itu memang tauhid. Jadi keesaan, tauhid itu bukan satu ya, tapi keesaan buat mereka. Itu sama seperti yang di Babel, Marduk. Itu adalah keesaan, ada Marduk ini, tapi itu adalah esa, sebuah keesaan. Nah, jadi saya setuju sekali tadi dengan Abi itu, karena berdasarkan orang-orang yang di sini yang cerita, yang bersaksi kesaksian itu. Nah, sekarang balik lagi Abi. Kalau menurut apologet Amerika Amerika yang di Inggris ya, J. Smith itu, bahwa termasuk arkeolog Dan Gibson yang kebetulan saya juga koleksi bukunya tentang arkeologi di dalam Al-Quran itu sendiri, Abi. Nah, menurut mereka ini kan kota Mekah ini belum pernah ada sebelum tahun 800, Abi. Nah, ini bagaimana sejarah orang-orang Quraisy ini, apakah di Mekah atau benar yang di Petra Yordania itu sesuai dengan pemahaman dari orang-orang Islam itu sendiri, maupun bagaimana menurut Abi sendiri tentang sejarah keberadaan orang-orang Quraisy ini? Al-Quran mengatakan bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham dan Ismail, anaknya dari Siti Hagar, anak pertama dari Abraham yang lahir sebelum datangnya Ishak. Tetapi jelas sekali Alkitab berkata bahwa Abraham tidak pernah ke Mekah, dan Ismail di dalam kitab Kejadian ayat 21, Hagar meletakkan bayi itu di bawah semak-semak, lalu mengembara di gurun Beersheba. Gurun Beersheba itu kalau kita lihat peta, itu adanya di Israel, bukan di Mekah. Kalau kita klik Gurun Beersheba seperti yang ditulis di dalam Alkitab, itu adanya di Israel, bukan di Mekah. Jadi bayi Ismail ini yang diusir oleh Hagar, yang diusir oleh Sarah, dan dia pergi mengembara di Gurun Beersheba, dan Ismail tumbuh menjadi seorang pemburu binatang untuk menangkap. Dan dia itu membawa tombak, lembing, dan pedang selama dalam penggembaraannya itu. Dan Ismail bertemu Ishak itu ketika Abraham meninggal. Umur Abraham itu meninggal 175 tahun. Jadi nggak mungkin Abraham itu pergi dengan 10.000 mil jauhnya, dan itu ditempuh selama sebulan perjalanan kaki. Ishak dan Ismail bertemu karena Abraham mau dikuburkan. Nah, cerita Alkitab ini bahwa Abraham dikuburkan, dan hanya 2 kali itulah Abraham dengan Ismail, maksud saya Abraham dan Ishak bertemu, dan setelah itu mereka berpisah lagi. Jadi nggak mungkin gitu. Ini satu fragmen cerita pertemuan Ishak dengan Ismail waktu menguburkan anaknya. Jadi, dan apalagi Alkitab mengatakan bahwa Abraham tinggal di Hebron, kemudian dikuburkan di Mahpela, Bukit Batu, di lubang itu Abraham dikuburkan. Nah, itu semua nggak mungkin. Abraham meninggal lalu perjalanan sebulan baru ketemu lagi dari Mekah ke Israel begitu. Nah, lebih logis kalau Abraham dan Ismail itu tidak pernah ke Mekah dan Madinah gitu. Apalagi Hagar membawa anaknya di Mina, maka terjadilah lari dari Bukit Safa ke Marwah yang dilakukan oleh seorang ibu karena
Ismail kehausan menangis gitu. Itu lebih logis cerita Alkitab dari apa yang diceritakan oleh para ulama dari menafsirkan ayat Al-Quran bahwa Ismail menangis di Safa dan Marwa. Jadi begitu. Sebenarnya saya bisa menjelaskan lebih apa namanya, tetapi akan menyinggung karena ini Zoom dan suara agak riskan untuk menyebutkannya. Tetapi tulisan-tulisan saya itu jelas sekali. Haleluya. Itu ada di buku yang judulnya apa, Abi? Supaya nanti YouTubers bisa melihat atau netizen bisa melihat dan fokus ke buku itu yang kisah tentang Ismail ini. Ada di Dialog dengan Saddam Hussein. Buku itu Dialog dengan Saddam Hussein ya? Ya, ada saya ceritakan juga gitu. Oke, luar biasa sekali. Ya, sebelum Christian Prince itu terkenal 2 tahun ini, saya sudah menulis buku-buku 5 buku itu. Bahkan saya sudah membuat khutbah, ada 25 khutbah yang sudah saya rekam, boleh disiarkan kalau saya sudah meninggal dunia. Haleluya. Haleluya, luar biasa, Abi. Atau nanti Abi ke sini saja, ke Eropa saja, Abi. Nanti bukunya nanti bisa segera diterbitkan, Abi. Tinggal di sini, Abi. Haleluya. Haleluya. Paul Zhang. Saya kan teriak-teriak, sekarang kan saya enak-enak aja kan, siapa yang mau tangkap saya. Iya. Sampai si Ustadz Mas'ud itu nggak berani ngomong lagi gitu. Kejang-kejang gitu, Abi. Iya. Tapi ini bagus sekali ya, saya menarik sekali tentang sejarah ini. Sebenarnya saya pengen tanya banyak sekali, tapi ini saya pengen ada yang tanya nih dari netizen. Filipus. Dan kedua, Bapak Pendeta Happy. Ketiga, Bapak Pendeta Yohanes. Bapak Yohanes ini temannya Abi sendiri nih. Silakan Bapak Filipus dulu. Nanti baru Bapak Pendeta Happy, baru temannya Abi sendiri selama pelayanan. Bapak Yohanes di Madura. Silakan, Pak. Oke, selamat malam Pak Saifuddin. Satu hal yang mau kutanya tentang Ismail. Hagar meletakkan bayi Ismail. Pada waktu itu Ismail bukan bayi, Pak, tapi dia sudah berumur belasan tahun. Karena Ismail Ishak selisih umurnya tidak 1-2 tahun, tetapi lebih kurang mungkin bisa 10 tahun atau 11 tahun. Bagaimana Alkitab mencatat bahwa Ismail itu ditaruh di semak duri. Ini menjadi pertentangan bagi mereka. Ya, gitu saja. Gitu. Tolong videonya dibuka ya. Kita udah ada. Siapa yang bertanya harus ada videonya, jadi kontak lihat gitu. Ya, silakan. Itu salah satu SOP. Terima kasih. Saya jawab, itu ceritanya itu di pasal 21 ayat 16 mungkin. Pasal 21 ayat 16. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauh, sebab katanya tidak tahan aku melihat anak itu mati. Yang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Ayat 15, ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnya lah anak itu ke bawah semak-semak. Itu. Kemudian di ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti setelah segi 4 air dan memberikannya kepada Hagar, yang meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba.
bagi orang Islam yang memang susah untuk menjawab ayat ini, tetapi begini redaksinya itu, gitu. Redaksinya ini Abraham meletakkan kirbat air dan mengambil roti, lalu ditaruhnya di atas bahu Hagar. Kemudian di ayat 15, air kirbat itu habis, dibuanglah anak itu ke bawah semak-semak. Ya bukan dibuang begitu ya, ditaruh gitu. Ditaruhlah anak itu di bawah semak-semak karena Hagar kehabisan air dan kehabisan roti. Tetapi peristiwa ini bukan peristiwanya seperti cerita di Mekah. Menurut Muslim mengatakan ayat ini untuk menunjukkan bahwa Ismail dan Hagar itu sudah di Mekah gitu, dan dalam keadaan bayi, mereka menginginkan itu. Tetapi di ayat ini Ismail bukan bayi lagi karena Ishak sudah lahir, dan kira-kira Ishak itu sudah umur 2 tahun pada masa Ismail diusir di Kejadian 21 ayat 10 dan sampai ayat 18, 19 dan 20. Terima kasih. Sudah jelas Pak. Lanjut. Itu saya nambahkan tadi ya, Ishak itu waktu itu berumur 14 tahun, Abi. Jadi istilah diletakkan di atas bahu Ismail. itu adalah, oh ya, Ismail itu berumur 14 tahun. Jadi frasa itu maksudnya adalah tanggung jawab, Abi. Itu dalam sebuah frasa dalam ada sebelah kanan, sebelah utara, sebelah timur. Itu adalah sebuah frasa, ada sebuah apa namanya? Apa sih namanya itu? Majas. Kata sebuah tempat. majas. Majas itu adalah tadi kayak ini tangan kanan saya. Misalnya Abi berkata, ini Paulus ini tangan kanan saya, bukan berarti saya ini tangannya Abi, bukan. Tetapi adalah sebuah majas bahwa Abi ini percaya sekali dengan saya, misalnya begitu. Nah, kata diletakkan di bahu Hagar itu ternyata adalah sebuah majas. Nanti dalam beberapa ayat-ayat lain akan kelihatan sekali. Ternyata banyak sekali majas-majas yang digunakan di dalam Alkitab. Tadi seperti di sebelah utara, aslinya bukan sebelah utara, nggak ada bilang utara dia, tapi ke atas. Itu artinya ingin mencapai kemuliaan, misalnya begitu kan. Tapi memang bisa juga diartikan secara letterlek. Hanya kalau kita lihat umur 14 tahun itu nggak seperti itu. Karena mereka juga membawa roti dan satu kirbat. Satu kirbat itu 10 liter. 10 liter itu kira-kira setengah botol aqua itu ya. Setengah botol aqua galon itu kira-kira. Jadi itu tambahan dari saya. Oke, thank you. Terima kasih. Ini Bapak Filipus kayak saya kenal. Pak Silvan. Ini ada Aderion. Makasih. Silakan Aderion, mute-nya dibuka. Calon lawyer. Apa sudah lawyer? Haleluya. Haleluya. Silakan Ito Rion. Horas Ito dibuka ya mute-nya dan videonya. Adik Rion. Halo, selamat malam. Abi, ini aku mau nanya, Abi, tentang surah Al-A'la ayat 18, ayat 19. Di situ kan disebut tentang kitab-kitab Ibrahim, tuh. Suhuf Ibrahim ya. Ya. Itu kenapa Muslim itu nggak diwajibkan untuk beriman kepada Suhuf Ibrahim? Suhuf Terus dengan Hanif ini ada hubungannya nggak? Yes. Bagaimana hubungannya? Dan kaitannya ini dengan agama Hanif itu seperti apa? Kan aku kan sering berdiskusi sama Muslim. Mereka kan mengklaim bahwa Muhammad itu agamanya agama Hanif sebelum Islam. Karena mengikuti mila Ibrahim. Ini ada hubungannya nggak, Abi, kitab Ibrahim ini sama agama Hanif? Dan yang ketiga, kebenaran dari kitab Ibrahim ini secara historinya gimana, Abi? Ya. Rumit untuk
mencari suhuf Ibrahim, yaitu lembaran-lembaran yang di Ibrahim. Tentu saja nggak ada. Walaupun ditulis di sini nih, di ayatnya itu ayat berapa tadi? 18, 18 dan 19. Lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu adalah kitab-kitab gitu. Kitab-kitab tentu saja yang sudah kitab yang disebut kitab itu lembaran-lembaran kemudian dijilid menjadi sebuah kitab. Dalam sejarah kita tidak pernah menemukan kitab-kitabnya Ibrahim kecuali yang ditulis oleh Musa, yaitu Taurat Musa. Tetapi kalau yang dikatakan oleh Al-Quran ini adalah suhuf Ibrahim, itu tidak jelas, tidak ada sejarahnya dan tidak ditemukan di dalam arkeologinya, kecuali 5 kitab yang diturunkan kepada Musa, kitab Kejadian sampai kitab Ulangan, itu ada sampai hari ini. Gitu. Kalau disebut suhuf Ibrahim wa Musa, ya mungkin maksud dari Al-Quran ini adalah kitab Kejadian tentang Ibrahim dan Musa dan sejarah perjalanannya. Gitu. Kaitannya dengan apakah agama Ibrahim? Agama Ibrahim itu Hanifam Musliman. Hanif itu suci, bersih, Hanif. Musliman itu adalah ketundukan, ketaatan, dan berserah diri. Itu namanya ajaran berserah diri. Kenapa Ibrahim disebut agamanya Hanif? Karena ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya, yaitu korban, maka Ibrahim tidak pernah bertanya macam-macam. Tuhan, kenapa? Oh, anak yang baru saya dapatkan. Dan saya sudah mencari anak ini lama sekali. Dan saya khawatir nanti siapa yang akan mewarisi harta dan kekayaan saya. Kecuali pembantu saya, budak saya, Beng Haji itu. Bagaimana? Nah, dapat anak, disuruh untuk disembelih. Anaknya sudah mulai mampu berusaha, Ishak ini sudah mampu berusaha, bukan Ismail loh. Ismail sudah diusir dari rumahnya. Kalau versi Alkitab. Yang dikorbankan itu adalah Ishak. Jadi Ishak itu kira-kira anak-anak ya sudah 10 tahun, 11, 12 tahun lah. Sudah mampu diajak berbicara. Disuruh untuk menyembelih tanpa ragu, tanpa takut, tanpa bimbang. Ibrahim membawa Ishak ke Gunung Moria untuk disembelih. Itulah riwayat kenapa Ibrahim itu adalah nabi, orang yang sangat taat dan berserah diri. Nah, itu kaitannya. Maka agama Ibrahim itu agama berserah diri, jangan melawan, jangan ini, harus mengerti otoritas kepemimpinan yang sekarang gereja tidak mampu. Jemaat-jemaat sekarang ini sudah sombong semua, tidak taat kepada Pak Gembalanya. Kalau kita melihat ini, maka semua kita harus tunduk patuh kepada otoritas kepemimpinan. Dan kepemimpinan paling dekat adalah gereja kita, di mana kita harus taat pada Pak Gembala kita. Jadi demikian kaitannya antara lembaran Ibrahim dan Musa dengan agama. Satu lagi, Bi. Ya. Oke. Maksudku gini, kalau misalnya orang-orang Israel itu kan hubungan ke Ibrahim kan mereka kenal dengan, mereka tahu dari Tauratnya ya. Tapi kalau sampai ke Muhammad, dia menyebutkan dia mengikuti milah Ibrahim, yang dia ikuti itu apanya? Berupa apa gitu? Apakah ada lembaran-lembaran juga? Atau memang kulturnya memang dari lembaran-lembaran itu tidak ada. Yang diikutinya itu ya menggunakan nama Ibrahim untuk mereka harus taat kepada Nabi Muhammad. Dan menggunakan kalimat itu
harus dikembalikan kepada ajaran Muhammad. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi disimpulkan di situ, bukan taat kepada Ibrahimnya ataupun ajaran terdahulu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad, dan juga taat kepada pemimpin di antara kamu. Bawahan Nabi itu ada khulafaur rasyidin, ada orang-orang yang memimpin agama di tiap-tiap suku. Itu Nabi Muhammad meletakkan orang-orang itu di masing-masing suku untuk memimpin mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu demikian gitu. Jadi kalau yang diikutinya itu milah apa? Salah satunya milah Ibrahim itu adalah sunat. Milah Ibrahim itu adalah berkorban. Itulah dua ajaran yang diklaim oleh Islam sebagai millata Ibrahim, yaitu milah Ibrahim, agama Ibrahim. Tata cara adat istiadat Ibrahim itu adalah tunduk patuh, yaitu dengan berkorban dan bersunat. Nah, itu antara lain. Sejarahnya begitu. Tapi kalau berkaitan dengan ajaran-ajaran yang lain, ya tidak ditemukan dalam sejarah keislaman itu tentang Ibrahim itu. Karena kalau orang Islam itu mau kembali kepada Ibrahim, ya harus buka Alkitab supaya jelas. Karena di dalam Al-Quran itu tentang Ibrahim, walaupun ada surat ke-14 itu surat Ibrahim, tetapi pengajaran Ibrahim itu dominannya ajaran Nabi Muhammad. Jadi begitu.